Ya, oke. Selamat siang, Mas Don. Ya, gimana ulangannya? Apa? So easy tuh ya. Nah, fisika itu kan fun and easy gitu loh. Oke ya, kita bahas mana yang nomor 3 ya. Nomor 3 poinnya paling tinggi ya. Nomor 3 poinnya paling tinggi. Oke, kembali ke kita punya channel di mana? Living Smart Open Page. Ya, ingat Prabowo Gibran. Ya, tanggal 14 ya Prabowo Gibran, jangan yang lain. Iya. Ya, oke. Sekarang soal nomor 3 itu ya. Terus tadi ada toh yang apa namanya? Pakai ini E1 per apa? Per V1 sama dengan E2 per V2. Ada yang langsung pakai ini rumus ini yang untuk nomor 2. Boleh enggak? Kalau kamu turunin boleh. Dari mana asalnya? Tapi kalau enggak diturunin enggak boleh. Ya, enggak bisa. Ngapain kita pakai itu? Kita punya rumus nomor 2 apa? E sama dengan apa? E0 kali gamma. Jadi kalau E1 berarti E0 dikalikan dengan gamma 1. Lalu kalau E2 berarti apa? E0 kali gamma 2. Lalu kalau perbandingan E2 per E1 berarti sama dengan apa? E0 gamma 2 dibagi dengan E0 gamma 1. Nolnya kan hilang. Berarti gamma 2 per gamma 1. Kan lebih gampang. Ya kan? Ya, gamma itu rumusnya apa? 1 dibagi dengan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Ya, oke. Kemudian kalau V1-nya sama dengan 0,6 C, berarti gamma 1-nya berapa? 1 per 0,8 ya. Kemudian kalau V2-nya sama dengan 0,8 C, maka gamma 2-nya sama dengan 1 per 0,6. So, tinggal dikasih masuk ke sini. Ya kan? Nggak perlu pakai V gitu. Ya. Hasilnya sama, betul, tapi nggak boleh pakai itu langsung ya, karena kamu nggak turunkan, oke? Nah sekarang apa? Oh boleh nggak apa-apa. Ada diturunkan kan? Oh, ya salah ya udah salah, ya dilupain aja kalau salah, nanti dibetulinnya nanti. Sudah ya, bahkan saja dibahas juga nggak mengubah nilaimu, gitu loh ya. Kalau udah salah ya salah ya. Oke, sekarang yang nomor berapa itu yang ditanyakan adalah berapa kecepatan ya pertambahan energi. Pertambahan energi kan sama dengan delta E, sama dengan 30%. Ini kan sama saja juga dengan EK kan. Nah, delta E itu sama dengan apa? E dikurangi dengan E0 kan? Sama dengan EK. E dikurangi dengan E0. Ini kan sama dengan E0 dikalikan gamma dikurangi dengan E0 kan? Sama dengan EK kan? Iya, iya atau ya? Nah, yaudah. Nah, sekarang ini kan berarti E0 gamma kurang 1 dikalikan dengan EK. Lalu rumusnya E0 sama dengan apa? M0 C kuadrat kan? Gamma min 1 sama dengan EK. Berarti kalau M0 yang dicari sama dengan apa? EK dibagi C kuadrat kali gamma dikurang 1. So, finish gitu loh ya. Kayaknya berapa? Oh, enggak ada. Oh, gamanya. Gamanya kan bisa dicari ya. Gamanya bisa dicari. Ini tadi kan delta E-nya sama dengan berapa? 30% kan? Ya, 30%. Ini kan apa? Oh, delta E kalau nggak pakai persen ya, berarti ini sama dengan apa? 3 per 10 kan? Lalu di sini kan sama dengan apa? Gamma dikurangi dengan 1 ya, sama saja dengan atau ditulis dulu ya, kalau nggak boleh langsung tawa ya, nggak bisa langsung, atau kita biarin dulu aja dulu di sini. Berarti di sini sama dengan E dikurangi dengan E0 sama dengan delta E kan, ya kan? Berarti sini apa? Gamma E0 dikurangi dengan E0 sama dengan delta E kan. Jadi ini gamma dikurang 1 dikalikan dengan E0 sama saja dengan delta E. Ya, kalau ini delta E-nya yang untuk persennya ya. Jadi kalau persen daripada delta E itu kan sama dengan apa? Delta E dibagi dengan E0 kita kalikan dengan 100% kan? Ya. Jadi ini berarti sama dengan apa? Gamma min 1 E0 dibagi dengan E0 ini kita kalikan dengan 100%. Atau langsungnya berarti apa? Gamma dikurangi 1 ini sama saja dengan 3 per 10 kan? Berarti gammanya sama dengan 3 per 10 ditambah dengan
1 itu berapa per 10? Ya udah, per 10 ditambah dengan 10 per 10. Berarti sama dengan 13 per 10. Itu gamanya. Lah gamma itu kan sama dengan apa? 1 dikurangi dengan V kuadrat per C kuadrat. Ini cabut akar, ini 1 per, ini sama dengan gamma kan? Jadi kalau gamma pangkat 2 berarti sama dengan 1 dibagi 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Itu per tempat tuh. 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dibagi dengan gamma kuadrat. Pindah. Akhirnya V sama dengan apa? C dibagi gamma dikalikan akar gamma kuadrat dikurangi dengan 1. Kasih masuk yang enggaknya. Ya kan? C dibagi dengan 13 per 10 dikalikan akar 13 per 10 pangkat 2 berapa? 169 per 100 dikurangi dengan 100 per 100. 100 ini keluarkan 10. 10-nya berarti coret. 169 kurang 100 69. Berarti C-nya sama dengan akar dari 69 per 13 dikalikan dengan C. Ya, finish kan? Ya sudah seperti itu. Ini V, sorry, ini V ya, ini V. Nah, velocity-nya. Udah selesai kok. It's so easy. Segitu gampangnya gitu loh ya. Ya nanti saya lihat. Ya nanti dilihat. Ibu belum lihat. Nanti jangan ngurusin punyaku. Aku nafsu sekali. Loh, nanti ya. Oke, udah ya, stop share ya. Oke, sekarang sudah. Aduh, ya, oke. Ya, sekarang ke SKL 2 lanjutannya ya. Udah, jangan diterusin lagi, udah. Woi. Udah lalu, biarlah berlalu. Kesulitan hari ini ya untuk ini hari, besok ya besok lagi. Itu ya. Oke ya. Sekarang kita masuk di SKL 2. Kemarin kan udah ke gerak ya. Gerak udah. Nah, sekarang ini kalian ingat kembali ke gerak melingkar kan sudah. Ada yang ingat rumusnya GLB apa aja? Yuk, GLB apa rumusnya? Hah? GLB. S sama dengan P kali T, ya kan? P sama dengan S per T. Lalu GLBB. Ada 4 rumus yang kamu harus hafal itu GLBB. PT sama dengan V0 tambah AT. Terus S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Terus rumus ketiga 2AS sama dengan VT kuadrat kurang V0 kuadrat. Terus 2S per T sama dengan ya. Nah, itu jangan kamu lupa ya. Terus hubungannya antara GLB dengan GMB. GLBB juga dengan GMBB. Ayo. Kalau di GLB itu ada V, maka di GMB ada apa? Omega. Omega rumusnya apa? V per R. Yang di sini sama dengan omega R. Kalau di sini ada A, di sini ada apa? Alfa. Jangan lupa ya, di sini sama dengan delta V dibagi dengan delta T, maka ini sama dengan delta omega per delta T. Nah, terus untuk yang di sini VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Kalau gitu untuk yang di GMBB maka omega T sama dengan apa? Omega 0 ditambah ini T ya. Alfa dikalikan dengan time ya. Kalau di sini ada rumus 2 AS sama dengan VT pangkat 2 dikurangi V0 pangkat 2, maka di sini apa? 2 alfa theta ya sama dengan omega T kuadrat kurangi omega 0 kuadrat. Kalau di sini ada 2S per time sama dengan V0 ditambah dengan VT, maka di GMBB itu berarti sama dengan apa? 2 theta per time ini sama dengan omega 0 ditambah dengan omega T. Ya, jangan sampai lupa. Di sini S sama dengan V0 kali T ditambah dengan setengah A T kuadrat, maka di sini theta sama dengan apa?
Omega 0 kali time ditambah dengan 1/2 alfa T kuadrat. Ya, jangan lupa. Oke. Nah, oke. Kita lewatin aja dulu ya. Kita lanjut dulu ke bagian berikutnya. Ya. Nah, ini yang ini ya, ini untuk trik-trik cepatnya. Kalau misalnya dari 0 sampai 8 detik. 8 detik pertama berarti kamu cari luasnya ya, cari luasnya. Ini luasnya berarti luas trapesium ya, sisi sejajar kali alas kali tinggi jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2 ya. Oke, nah sekarang kita masuk di hukum Newton ya. Kamu ingat tentang hukum Newton, sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Kalau ada gaya gesekan, berarti gesekan yang berlaku di F gerak itu sama dengan apa? Gaya gesekan kinetis. Jangan lupa ya, sekarang kita langsung ke sini. Ingat untuk di gaya normal. Kalau untuk di bidang datar, ingat gaya normalnya, jadi misalnya untuk benda ini ya, benda ini yang ke bawah ada apa? Ada V kan ini ya, ada V kan. Berarti normalnya di sini sama dengan apa? N akan sama dengan V. Ya, akan tetapi misalnya nih ya, misalnya di sini nih kita kasih gaya nih, gayanya membentuk sudut ke sana. Maka gaya ini harus kita apain? Ini ada F nih. Diapain? Diproyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y ya, ke sumbu X dan sumbu Y. Ingat ada gaya normal lagi nih. Jadi yang di sini berarti ini ada normal, ini adalah FY, yang ini adalah FX, kemudian ini adalah normal. Maka untuk kasus ini normal itu tidak sama dengan V, melainkan normal akan sama dengan V dikurangi dengan FY. Kenapa? Ada ini FY ke atas, ada N ke atas, ada W ke bawah. Berarti N ditambah FY sama dengan V, atau N ditambah FY kurang V sama dengan 0. Nah, untuk geraknya ini kan bergeraknya kemana? Kalau ditarik dengan ini, benda bergerak ke kanan kan? Nah, jika ada gesekan, maka gesekannya adalah ke kiri. Berarti gesekan yang berlaku adalah gesekan kinetis. Ya, sehingga untuk mencari percepatan A itu sama aja dengan sigma F dibagi dengan M. Benda ke kanan, maka gaya yang sejajar dengan perpindahan benda itu yang kita pakai, dan kalau searah maka positif, yang berlawanan arah berarti negatif. Maka sigma F-nya di sini bukan menggunakan F yang membentuk sudut, tetapi kamu pakai Fx. Berarti ini sama dengan Fx dikurangi dengan Fk, kita bagi dengan massa. Ya, itu untuk yang satu benda kalau gayanya membentuk sudut. Nah, itu udah dipelajari waktu kelas berapa? Kelas berapa? 11 ya. Nah, ini ada sebuah benda masanya 10 kg. Mu S-nya 0,5, tentukan gaya gesekan jika diberi gaya ini. Loh, itu. Cari gaya gesekan ya. Cari gaya gesekan ya udah, apakah dia bergerak atau tidak gitu ya. Kita harus menjawab. Nah, ini gampang sekali. Fs itu kan sama dengan mu S dikalikan N. Ini bendanya di bidang datar ya. Berarti langsung B-nya sama dengan N-nya sama dengan G. Terlalu gampang tuh. Ya, nah ini kalau ada benda seperti ini ya, kalau ada benda seperti ini kan dengan katrol nih, hubungannya dengan katrol ya, dihubungkan dengan katrol. Di benda A ada apa? Ada WA. Di benda B ada apa? Ada WB. Kemudian berikutnya lagi, di sini itu ada tegangan tali nih, ada tegangan tali. Ini juga ada tegangan tali. T, di sini T. Jika massa katrol tidak diperhitungkan, jadi artinya M katrol sama dengan 0, maka T1 akan sama dengan T2 sama dengan T. Tetapi kalau massa katrol tidak sama dengan 0, maka T1 tidak sama dengan T2. Nah, untuk massa katrol sama dengan 0, ya sekarang. Nah, ini kalau massa katrol sama dengan 0, kamu langsung untuk mencari percepatannya A itu sama aja dengan sigma F dibagi dengan M. Lalu bagaimana cara mencari sigma F-nya? Kita lihat massa benda A 7 kilo. Berapa masing-masing berapa? Oh, berarti massanya sama. Sekarang untuk massa yang berbeda ya. Oh, satunya 3 dan 3, sorry ya. Yang satunya 7, yang satunya 3. 7 dan 3 ini 7 kg. Yang ini 3 kg. Mana yang lebih berat? A-nya. Berarti A bergerak naik atau turun, Bril? Bril. Ya, cerita terus itu. 2 orang sana di luar sana. Ya. Bergerak naik atau turun A-nya?
Clarence. Dari tadi lo ya. Jangan caper lah kalau di kelas ya. Kalau kamu di rumah kurang perhatian ya jangan cari perhatian di dalam mata pelajaran itu. Ya, oke. Yang mana ini akan bergerak kemana? Naik atau turun? Turun, karena dia lebih berat. Maka percepatannya akan ke sana. Jadi si B ini bergerak naik. Nah, yang searah dengan perpindahan benda positif, yang berlawanan arah dengan perpindahan benda itu negatif. Ini WA itu kan searah, berarti ini positif. Si WB-nya ini berlawanan arah dengan pergerakan benda, karena ini naik, ini turun. Maka ini negatif. Jadi sigma F-nya yang positif dulu, berarti ini sama dengan WA dikurangi dengan WB, kita bagi dengan M. M-nya adalah MA ditambah dengan MB. Ini kalau masa katrol tidak diperhitungkan, ya. Tetapi jika masa katrolnya diperhitungkan, maka A-nya di sini akan sama dengan WA dikurangi dengan WB, kita bagi dengan MA ditambah dengan MB. Ini kita tambahkan dengan K kali M katrol. K itu apa? Kalian ingat momen inersia. I itu rumusnya sama dengan K M R kuadrat. Jadi kalau I-nya sama dengan 1/2 MR kuadrat, itu berarti nilai K-nya itu sama dengan 1/2. Jika tidak diketahui nilai K-nya, itu kalau katrol biasanya memang ya kita pakai 1/2. Tapi tergantung pada katrolnya, apakah dia silinder berongga, atau silinder pejal, atau bola berongga, atau apa tergantung. Cuma pada umumnya K-nya untuk katrol itu sama dengan setengah. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya yang mau dicari itu adalah tegangan talinya, ya udah tinggal menggunakan salah satu bendanya aja kalau masa katrol tidak diperhitungkan, ya. Tapi kalau masa katrol diperhitungkan ya harus dicari satu-satu karena T1 tidak sama dengan T2 gitu. Jadi misalnya ini bendanya ini di sini. Lalu ini ada WA. Kemudian ini ke sana ada T. Ini bendanya bergerak turun. Berarti ini positif, ini negatif. Maka kalian menggunakan apa? Sigma F1 berarti sama dengan M1 dikalikan A. Maka di sini adalah WA dikurangi dengan T sama dengan M1A. Kalau begitu, maka WA ini akan sama dengan M1A ditambah dengan T. Seperti itu. Mau pakai benda 2 juga boleh, nggak ada masalah ya. Sama aja caranya, oke? Ya, seperti itu. Ini tentang hukum Newton pada benda yang bergelantungan. Nah, kalau misalnya bendanya seperti ini nih, baku gandeng-gandeng 1, 2, 3, sama aja. Kita anggap ada gaya gesekan, ya. Anggap ada gesekan, berarti di sini ada gesekan, ada F2. Di sini ada gesekan, ada F3. Di sini ada gesekan, ini ada F1. Nah, tegangan talinya kamu jangan pusingkan dulu. Kenapa? Karena ini saling menghilangkan. Jadi untuk cari A, nanti kamu langsung pakai apa? Sigma F dibagi dengan M. Nah, yang bekerja sejajar dengan perpindahan, ini kan pindahnya ke kanan nih. Ada F, ini berarti positif karena searah. Yang ini negatif, ini negatif, ini negatif. Maka si A ini berarti sama dengan apa? F dikurang F1, kurang F2, kurang F3 dibagi. Masanya ada 3 benda, berarti ini M1 tambah M2 ditambah dengan M3. Ya. Nah, kalau gesekannya, lantainya licin, berarti gesekan 0. Ya udah, ini 0, 0, 0 gitu aja. Seperti itu. Nah, misalnya yang mau dicari adalah tegangan antara benda 1, 2. Kamu boleh menggunakan benda 1. Ini benda 1, ke sana ada T1, kemudian yang di sini ada F1. Benda ke kanan, maka ini positif, ini negatif. Jadi sigma F1 ini sama dengan apa? M1A. Berarti T1, ya, T1 dikurangi F1 sama dengan M1A. Maka T1 akan sama dengan M1A ditambah dengan F1. F-nya kinetis loh ya. Kalau misalnya T2 yang ditanya, kamu mau pakai benda 2 boleh, nggak apa-apa. Oh, ke sini ada T2, yang ke sini ada T1, lalu ke sini ada F2, benda ke kanan. Positif, negatif, negatif. Maka pakainya apa? Sigma F2 sama dengan M2A. T2 dikurang T1 dikurang F2 sama dengan M2A. Jadi T2 sama dengan M2A ditambah T1 ditambah dengan F2. Boleh enggak kalau pakai benda 3? Oh, boleh sekali. Kalau pakai benda 3 berarti yang ini. Ini ada F, lalu ke sini ada T2, kemudian di sini ada F3. Sama aja. Sigma F sama dengan M kali A. Berarti F dikurangi dengan T2 dikurang F3 sama dengan M3A. Maka T2 sama dengan F
dikurang F3 dikurangi dengan M3A. Seperti itu. Ya. Tapi nanti kalau soalnya beda, ya beda lagi cara penanganannya. Nah, ini asiknya di dinamika Newton. Beda gambar, beda penanganannya. Itu paling suka itu yang ini. Ya. Nah, untuk ini nih. Yang ini. Benda di bidang miring. Kalau ada benda di bidang miring gitu. Beda lagi caranya ya. Beda lagi. Ini beda di bidang miring yang perlu kamu ingat. Ada MG ke sini. Kemudian ini kita proyeksikan ke tegak lurus terhadap bidang miring, kemudian yang sejajar dengan bidang miring. Ya, seperti itu. Jadi yang ini adalah MG. Ini alfa ada di sini, maka alfa ada di sini ya. Nah, ini sifat garis-garis yang sejajar ya. Di sini berarti jadi MG cos alfa. Yang turun ke sini berarti adalah MG sin alfa. Normal itu arahnya ke atas sana. Berarti normalnya di sini itu akan sama dengan MG cos alfa. Kalau ini pasti akan bergerak turun karena nggak ada gaya yang naik, maka gesekannya akan naik. Itu F-nya. Berarti nanti untuk cari F-nya sama dengan mu dikalikan dengan N gesekan. Ya. Nah, yang menyebabkan benda bergerak apa? MG sin. Kalau F-nya sama dengan 0, ini kan licin. Berarti ini sama dengan 0. Maka gaya yang menyebabkan benda bergerak adalah MG sin alfa. Sigma F sama dengan M dikalikan A. Hanya ada MG sin alfa sama dengan M dikalikan A. M-nya kita coret. Berarti A-nya sama dengan G dikalikan sin alfa. 37 derajat sin alfa sama dengan berapa? 0,6. Tapi yang diketahui di sini adalah 3/4 tanpa mengetahui sudutnya misalnya. Gampang, kalau ada tangan sama dengan 3/4. Ini kan desa, depan dibagi samping, berarti miring. Pitagorasnya 34 adalah 5. Sin itu adalah demi. Depan bagi miring, oh berarti 3/5. Ya udah tinggal kalikan. Berarti ini sama dengan 10 meter per sekon kuadrat kali 3/5 sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. It's so easy. Tuh ya. Semuanya easy deh. Iya, memang easy kok. Jadi jangan dipersulit. Sesuatu yang mudah itu jangan dipersulit gitu. Iya sayang. Nah ini lagi nih. Yang ini. Untuk mengetahui benda itu bergerak atau tidak. Nah, bagaimana cara mengetahui benda bergerak atau tidak? Dihitung F-nya. Kalau gaya resultannya itu sama dengan 0, berarti ini bisa diam, bisa juga bergerak, tapi geraknya ada gerak lurus beraturan, berarti A-nya sama dengan 0 ya. Jika F resultan tidak sama dengan 0, lebih besar dari 0, berarti ini adalah GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini kalau 45 nih. Ini 24 Newton ke sana. Ini ke sini apa? Cos 45 berapa? Setengah akar 2 ya? 1/2 akar 2 berarti sama dengan 12 akar 2 Newton. 12 akar 2 ditambah 20 berapa? 32 akar 2 dikurangi dengan 32. Akar 2, oh berarti FR-nya ini sama dengan akar 2 ke kanan. Kalau F resultannya lebih besar daripada 0, berarti apa? GL, B, iya udah. Segampang itu gitu. Segampang itu ya. Nah, ini sama di cara-caranya ya, Ibu lewatin aja ya. Lewatin. Yang ini juga gampang nih ya. Masa katrol diabaikan. Oh, gampang sekali. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke tempat lain lagi atau ini satu dulu nih. Nah, ini. Sekarang ini miukanya sama dengan 0,2. Miuka 0,2. Nah, untuk yang ini, mana ini? Ya, yang ini nih. Kalian 2 kilo. Ada WA kan sini kan? Lalu ini ada N ke sana. Kemudian yang ke sini ada WB. Nah, sekarang ini masanya 2 kilo. Berarti WA berapa? 20 Newton. Normal berapa? 20 Newton. Tadi mu-nya 0,1. Berarti FK-nya sama dengan berapa? Sama dengan berapa?
Kan mu dikalikan dengan n kan? N-nya kan sama dengan 20 tuh. N sama dengan 20. Berarti berapa? 20 dikalikan 0,1. Oh, sama dengan 2 ya. FK-nya sama dengan 2. Oke. Ya, jadi ini berarti sama dengan 0,1 kali 20 Newton. Maka sama dengan 2 Newton. Nah, sekarang yang ini adalah 10 Newton. Lalu yang ke sini adalah 2 Newton. Ini negatif, ini positif. Kira-kira benda kemana? Pasti turun, kan? Ini lebih besar daripada yang ke sini, ya. Maka ini turun, maka ini ke sana. Nah, berarti ini positif, yang ini negatif, ya. Positif, negatif. Maka A itu sama dengan apa? Sigma F dibagi dengan M. Nah, sigma F ini yang ini. WB berarti. WB dikurangi dengan FA dibagi dengan MA ditambah dengan MB. BB-nya berapa? BB sama dengan berapa? BB sama dengan 10 Newton dikurangi dengan FK-nya tadi 2 Newton dibagi dengan berapa? 3 kilogram. Berarti sama dengan 8/3 di sini adalah meter per sekon kuadrat. Ini adalah besarnya percepatan. Jadi kalau mau cari tegangan tali bisa kamu pakai ini ya. Pakai ini nggak apa-apa. Ini adalah T. Jadi turun, ini naik. Maka ini negatif. Jadi B dikurangi T sama dengan MB dikalikan dengan A. Maka T akan sama dengan apa? BB dikurangi dengan MB dikalikan dengan A. Ya, berarti sama saja dengan MB dikalikan G dikurangi A. MB-nya berapa? 1 kilogram. G-nya berapa? G berapa G? 10. Dikurangi dengan A-nya 8/3 ya. Nanti kamu hitung sendiri. Ini kalau pakai menggunakan itu rumus ya. Ada cara-cara smart sih ya. Sampaikan kepada sekretaris, seksi dana, seksi bahasa Inggris, dan seksi matematika dari kepanitiaan psikop berkumpul di ruang OSIS pada jam. Ya, ini jalan langsung ini ya untuk cari trik. Oh, ini miukanya sama dengan 0,2 ya. Tadi kan kita pakai 0,1. Kalau 0,2 miukanya berarti berapa? 2 kali 2, 4 ya? 4. Oke, berarti 10 dikurangi 4. 6 ya, 6 dibagi 3 2, berarti A-nya 2. 10 dikurangi 2 8 ya, berarti sama dengan 8 Newton ya, begitu kali 1 Newton. Jadi gampang sekali ya, gampang sekali, gampang, it's so easy ya. Nah, kenapa nih? Loh, kenapa keluar ini? Kenapa keluar ini? Nah, oke ya. Sekarang ini sama nih, ini soal-soal yang lain ya, soal-soal yang lainnya yang soalmu nih. Ini bergerak ke sana nih. Kemudian berikutnya lagi, ini tentang titik berat. Ya, tentang titik berat. Ini tentang titik berat. Jadi untuk yang titik berat, kalau hubungannya dengan luasan, maka nanti kalian mencari XO-nya, itu berarti sama dengan apa? Sigma AX. A dikalikan X dibagi dengan sigma daripada A. Kalau YO-nya berarti sama dengan apa? Sigma A dikalikan Y, ini dibagi dengan sigma daripada A. Ya. Sekarang kalau yang di sini nih, benda 1, benda 2. Benda 1, benda 2 itu terserah, kamu mau membelahnya di mana gitu. Ya, mau dibelah ke bawah sini, ini boleh, ini tambahkan ini ke sini bisa, nggak apa-apa. Mau yang ini juga bisa, terserah. Benda 1, benda 2-nya yang mana? Nah, sekarang kamu mau pakai yang mana? Up to you gitu ya. Misalnya pakai yang pertama nih, yang ini pembelahan yang ini. Oke, nah berarti yang ini adalah X1. Yang ini berarti adalah Y1. Kemudian untuk yang keduanya kita pakai warna biru. Misalnya yang kedua berarti yang ini. Ya, ini. Oke. Berarti yang ini adalah X2, yang ini adalah Y2. Nah, untuk itu ya, untuk itu oh, kenapa hilang semua?
Ya, ini kita pakai ini ya tadi ya. Oke. Nah, ini gini. Ini ya, itu yang X. Kemudian benda 1. Ini yang kedua nih. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kita pakai ini. Ada A, ada X, ada Y, lalu ada AX, ada AY. Sekarang anggaplah ini bidang 1. 1 berarti kalau ini ke sini ini 10 kan? 10 kali 1 berapa? 10. Oh, ini berarti 10. Nah, sekarang X-nya itu adalah yang ini. Ini X1. Berarti sama dengan 1 dibagi dengan 2. Sama dengan 1/2. Ini 10 dibagi dengan 2 berapa? 5. Ya, sekarang untuk benda 2. Panjangnya 5, lebarnya 2. Berarti luasnya berapa? 10 juga. Sekarang untuk X-nya berarti yang ini nih. Maka di sini angka 1 ini 5 dibagi 2 kan 2,5. Ke sini 2,5 berarti sini adalah 3,5. 3,5 sama dengan berapa? 7/2. Y-nya berarti 2 dibagi 2 berapa? 1. Y-nya 1. Ya udah. Habis ini tinggal kamu kali ya, tinggal kamu kali. A dikalikan X. Berapa? 5. Kemudian yang di sini A kali X juga. Dengan berapa? 35. Jumlahnya berapa? 40. Yang di sini 5 kali ini berapa? 50 ini. Ya, 50. Terus ini berapa? 10. Jumlahnya berapa? 60. Sekarang jumlah A-nya berapa? 20. Berarti XO jumlahnya AX sama dengan 40 bagi 20. 2. Oke. Lalu YO berarti 60 dibagi 20. 3. Oke. Jadi titik beratnya adalah 2,3 ya. Isi ya. Oke. Nah, jadi gampang sekali. Nah, kalau ini segitiga nih. Kalau segitiga kamu ingat gimana cara carinya kalau segitiga? Habis belum waktunya? Oh, lah ya bilang. Oh, baru Ci. Yo, ya ingat ya segitiga ini gini ya. Ya, berarti kamu kerjakan sampai di titik berat. Ingat ya, ini sepertiga ya. Oke. Oke, aduh. Waktunya cepat sekali berlalu.